Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya menyapa semua yang di dalam di luar. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur ya. Saya lihat di dalam di luar ya penuh dengan jemaat yang tentunya merindukan bahwa hari ini bukan cuma sekedar Jumat Agung, tapi ada makna yang luar biasa. Sama-sama kita akan membuka Alkitab dalam perenungan kita. Markus pasal 15. Markus 15 ayat 20b dan ayat yang ke-21. Hanya dua ayat ini, tetapi kita akan melihat ada perkara yang luar biasa yang tentunya baru bagi saya dan saudara, dan tentunya menjawab segala kebutuhan rohani kita pada hari ini. Markus 15 ayat 20b mulai sampai 21, yang dapat boleh bilang amin. Saya rindu kita baca sama-sama, semua jemaat boleh terlibat. Firman Tuhan bilang iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Baik, 3, 2, 1. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, ini satu bagian Alkitab yang senantiasa dibaca mungkin setiap Jumat Agung, tetapi saya sangat jarang melihat bahwa fokus atau membawa dalam perenungan di ayat yang ke-21. Saya rindu untuk kita semua sore dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang Via Dolorosa. Itu judul khotbah saya. Via Dolorosa itu bahasa Latin, artinya jalan salib atau jalan penderitaan atau jalan kesengsaraan. Tentunya ketika berbicara jalan salib atau jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan itu tidak enak. Dan untuk menyatakan tentang Via Dolorosa, terutama di negara-negara yang berbasis Katolik, itu mereka melakonkan tentang peristiwa salib. Ada orang yang betul-betul dicambuk betul. Ya, ketika mereka berjalan dicambuk, bahkan juga memang disalib tidak dibakar. Tetapi cambukannya itu betul supaya mereka merasakan. Di Filipina seperti itu setiap tahun ada. Ya, silakan mereka melakukan seperti itu. Tetapi poinnya bahwa jalan salib atau jalan penderitaan bukan sesuatu yang kita harus rasakan dalam pengertian kita harus mengalami salib seperti Kristus. Tetapi ketika berbicara, Yesus bilang begini bahwa setiap orang yang ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib dan ikut aku setiap hari. Nah, ini sesuatu yang berbicara tidak enak, ada penderitaan di sana, ada ketidaksenangan di sana. Tetapi dengan baik Bapak Ibu Saudara bahwa Via Dolorosa itu sesuatu yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus lebih 2000 tahun yang lalu. Saya pernah ada di sana bagaimana mengikuti Via Dolorosa, jalan-jalan di kota Yerusalem kuno. Itu memang lorong-lorong yang diangkat tegak naik. Tuhan Yesus ada di situ ketika dia habis disiksa di istana di rumah Kayafas, kemudian dibawa ke tempat Pilatus. Kan Pilatus menyerahkan kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-20b, di situ dikatakan kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kalau ayat ini kita baca seolah-olah Yesus tidak memikul salib. Karena ketika lompat ke ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Tetapi kalau kita membaca Injil lain seperti Yohanes, itu dijelaskan setelah dia dibawa keluar dia memikul salib. Tetapi karena lemas, semalam-malaman dia tidak makan, hanya makan pada waktu perjamuan terakhir, itu kurang lebih sore-sore hari, hanya itu. Dan semalam-malaman dia tidak tidur. Saya pernah lihat di rumah Kayafas itu seperti gua di bawah tanah, itu ada batu. Kalau kita lihat memang the Revelation of the Christ itu ditaruh di situ, kemudian dicambuk dengan cambuk yang baja yang tajam sampai dan itu keluar darah, kepala mahkota duri. Dan semalam tidak tidur, tentunya capek dan sangat menderita luar biasa. Kita melihat Yesus dalam perspektif ini sebagai manusia 100% sama dengan kita. Berarti bahwa penderitaan yang dialami sungguh sangat dahsyat dan luar biasa, sehingga ketika harus pikul salib mungkin baru beberapa meter dia tidak mampu dan terjungkal. Kalau orang Katolik percaya itu ada 3 kali Yesus jatuh dan pingsan. Dan perhatikan,
muncul ayat 21 di sini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kalau kita membaca dalam Matius, Markus, dan Lukas, itu diceritakan tentang Simon orang Kirene, hanya satu ayat itu. Di Yohanes tidak diceritakan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang namanya Simon orang Kirene ini pribadi yang sangat-sangat luar biasa, walaupun seringkali luput dalam pembahasan, hanya dibaca lewat saja sambil lalu, seperti tidak penting. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada yang luar biasa dari pribadi seorang Simon yang tiba-tiba muncul menjadi penolongan untuk membantu Tuhan Yesus dipikul salib. Dia yang memikul sampai ke Golgota. Dan perhatikan, jalan salib atau Via Dolorosa membawa satu kisah yang sangat menarik ketika berbicara perjumpaan dengan Kristus. Nah, ini kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kita akan lihat ada dua hal ketika berbicara Via Dolorosa. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca kembali di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Perhatikan, di poin ini saya mau menjelaskan tentang providensia Allah di balik pergumulan hidup. Providensia Allah di balik pergumulan hidup. Saya agak sulit memakai bahasa Indonesia karena diartikan terlalu banyak, dan untuk mencari satu istilah, satu kata itu sulit, sehingga saya pakai kata providensia. Apa yang dimaksud dengan providensia? Providensia itu adalah kegiatan Allah atau cara kerja Allah di dalam kemahatauannya untuk memelihara atau untuk menyediakan segala sesuatu secara adikodrati, secara supranatural tanpa diketahui oleh orang itu. Kemudian karena dia punya janji dan dia punya rencana yang sudah ditetapkan bagi orang pilihan, itu namanya providensia. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan punya rencana kepada setiap orang, kepada ciptaannya, pada tujuan akhirnya itu kekekalan. Betapa luar biasa Allah menggunakan sebab-sebab yang sekunder, artinya bukan yang primer, bukan yang utama, untuk menyatakan sesuatu atau pemeliharaan dalam kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara pada hari ini. Apa yang saya sampaikan di sini, Bapak perhatikan. Ketika Tuhan Yesus ya sebagai manusia biasa pada waktu itu, dia memikul salib, kemudian dia terjatuh beberapa kali, lemas, dan ada penafsir bilang pingsan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang di situ. Tetapi secara kebetulan dalam tanda petik, lewat yang namanya atau datang seorang bernama Simon orang Kirene. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon. Dia dari luar kota. Kalau Kirene itu sekarang itu ada di Libya. Libya itu di Afrika Utara. Kalau pernah dengar presiden terkenal namanya Muammar Gaddafi itu dari Libya. Libya itu sekarang campuran orang Arab. Tapi kalau dulu itu ya masih orang di sana, dan Simon ini campuran, dia orang Yahudi, campuran orang Libya, karena mereka sudah lama di luar kota. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu beragama Yudaisme, agama perjanjian lama. Dan ada penafsiran bilang Simon ini orangnya dia kekar, hitam, karena orang-orang campuran negro begitu. Yahudi juga ada yang hitam. Dan tentunya ketika dia lewat dan Yesus dalam keadaan lemas, tentara Romawi lihat orang ini kekar. Dia pasti bisa, dan dia dipaksa untuk melakukan itu. Dipaksa itu tentunya bukan sesuatu yang enak dan bukan sesuatu kerelaan inisiatif dari seorang Simon, karena dikatakan dipaksa. Nah, ini yang saya katakan poin yang luar biasa. Dan munculnya seorang Simon dari Kirene, dari luar kota. Dia muncul di situ sebenarnya karena pada waktu itu hari Paskah. Paskah orang Yahudi bukan Paskah seperti kita. Mereka mengadakan Paskah di Bait Suci. Tentunya dia buang atau menabung uang yang cukup banyak karena cukup jauh dari Libya untuk datang ke Yerusalem, Israel. Nah, ketika dia sampai di sana, ketika melihat iring-iringan lewat Yesus yang akan disalibkan, dia lewat untuk menyaksikan dari dekat. Dan ketika dia sampai di situ, dia dipaksa untuk pikul salib. Dengar baik, ketika berbicara providensia, tidak ada yang kebetulan.
Dan kehadiran seorang Simon orang Kirene di tempat itu tidak kebetulan. Kembali kepada providensi Allah, bahwa dalam kemahakuasaan Tuhan merancang segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun untuk melaksanakan rencana agungnya. Sebab Yesus harus mengalami penyaliban untuk menebus dosa seisi dunia, termasuk saya dan saudara pada hari ini. Dan sehingga dalam keadaan Yesus tidak berdaya, di dalam kebetulan, dalam tanda petik, lewat seorang namanya Simon, Tuhan menyodorkan dia sebagai pengganti atau pengganti yang akan membantu untuk memikul salib sampai di Golgota. Salib itu berat, bukan kayu yang disekap licin, itu berat, kayu rasa. Dan Simon mempunyai tubuh yang kokoh bisa melakukan itu. Dan tadi saya katakan bahwa berbicara providensi Allah, penyediaan Tuhan, itu di luar nalar kepikiran orang pada saat itu. Tetapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk menyediakan seseorang yang namanya Simon untuk melakukan atau membantu memikul salib sampai di Golgota, melakukan rencana Tuhan bagi Yesus mati untuk isi dunia ini. Apa yang kita pelajari dari sini, bahwa ketika berbicara providensi di balik penderitaan, di balik jalan salib, bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah yang adalah roh Bapa kita di surga, dia ada dalam segala kegiatan hidup, dalam setiap hidup peristiwa hidup manusia. Khotbah saya 2 minggu lalu berbicara tentang Allah di balik peristiwa, berbicara tentang Naomi dan Ruth. Kemudian minggu lalu saya berbicara di ibadah yang kedua tentang bagaimana Allah di balik peristiwa tentang Yusuf dalam keadaan yang tidak baik, dibuang ke Mesir, hidup di istana, di rumah Potifar, dipenjarakan. Tapi perhatikan, di balik peristiwa pahit yang dialami Yusuf dan kemudian juga Naomi yang saya katakan 2 minggu lalu, Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Ada providensi Allah di balik setiap peristiwa penderitaan, pengalaman pahit yang dialami oleh orang-orang pilihan, termasuk saya dan saudara pada hari ini. Apapun pergumulan persoalan kita hadapi, mungkin kita tidak melihat Tuhan di sana, tetapi Tuhan tetap aktif dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, penderitaan, mungkin kita sudah ikut Tuhan, kita sudah rajin berdoa, kita sudah melayani, kita sudah melakukan kebenaran, kita jujur dalam bekerja, kita tidak menipu orang dalam bisnis, tetapi masih ada persoalan yang kita hadapi. Bahkan apa yang kita rencanakan dalam hidup ini, sesuatu yang baik tidak terjadi. Bahkan kita mungkin sudah memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, tetapi yang kita alami, orang yang bilang, ada pergumulan, ada persoalan. Kita bertanya, oh Tuhan, Engkau di mana? Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, oh hidup mereka diberkati, usaha mereka lancar. Tapi kok kenapa saya mengalami hal seperti ini? Apakah apa yang saya lakukan itu sia-sia? Saya mengatakan dengan baik bahwa di balik segala sesuatu yang kita kerjakan, di balik segala sesuatu yang kita jalani, mungkin di sana ada tantangan, mungkin di sana ada persoalan, mungkin di sana ada penderitaan. Dengan baik bahwa providensi Allah dalam kemahatauannya, dia turut bekerja, dia merencanakan sesuatu yang baik, dia menyediakan sesuatu bagi saya dan saudara, walaupun hal itu tidak terjangkau ke pikiran kita. Nanti ketika kita mendapatkan sesuatu jalan keluar, kita baru berpikir, oh ini cara Tuhan. Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, dalam segala hal yang kita kerjakan, mungkin kita ada ketidaktaatan kita bisa keluar dari cara Tuhan. Tapi dengar baik bahwa ketika kita sebagai orang pilihan, Tuhan punya cara untuk senantiasa melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan cara yang tidak terduga untuk melaksanakan rencananya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang menyangka bahwa saya orang Kirene akan muncul di situ. Murid-murid yang lain lari tunggang langgang, tidak berani untuk berhadapan dengan tentara Romawi karena mereka takut dituduh atau ditahu sama-sama dengan Yesus, Tuhan mereka akan turun dihukum. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak kehabisan cara untuk menyatakan kasih-Nya, untuk memberikan solusi dalam via dolorosa, dalam jalan salib yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Muncul Simon orang Kirene yang kebetulan lewat. Walaupun memang dia dipaksa, tetapi perhatikan bahwa dengan cara itu Tuhan menyediakan sesuatu untuk rencana agungnya bagi dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagian ini tidak kebetulan dicatat oleh Alkitab.
Maka nanti di poin kedua saya akan jelaskan, karena di situ ada dikatakan, di sini dikatakan ayat Alexander dan Rufus. Ada poin yang ditekankan di sana, bahwa rencana penyelamatan Allah bagi manusia, Dia bisa memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan sekalipun untuk membawa segala sesuatu, bahkan dalam apapun yang dialami oleh orang-orang pilihannya, tanpa terduga, tanpa kita ketahui, Tuhan punya cara untuk menyediakan segala sesuatu. Coba kita renungkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam keadaan COVID-19, mungkin usaha kita atau bisnis atau rencana segala sesuatu banyak yang berubah, banyak yang tidak sesuai dengan perkiraan semula, kemudian mungkin kita kecewa. Tapi kalau hari ini kita masih bernafas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, jangan terus hidup ini. Ada nanti pada satu titik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik bahwa jangan pernah kita menyerah, sebab di balik seluruh peristiwa ada Tuhan di sana. Amin. Ada providensial Allah dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga hal ini kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Menjadi orang Kristen itu memang tidak enak, banyak tantangan malah. Hari-hari ini kita harus waspada karena diperkirakan bahwa bom dan segala sesuatu itu sementara gencar. Itu memang pemerintah bahkan kepolisian kita harus hati-hati. Dan ini memang bagi kita orang percaya sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi dengar baik, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan. Providensi Allah di balik seluruh yang kita alami. Dan oleh karena itu saya katakan bahwa jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita tawar hati sebagai orang Kristen. Mungkin kita mengalami banyak tantangan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan juga perjuangan hidup. Sepertinya Tuhan tidak ada di sana. Saya mau buka usaha ini gagal, saya mau rintis bisnis seperti ini jalan tertutup, saya mau melakukan ini saya ditipu orang. Macam-macam orang Kristen lagi mungkin bisa membuat kita kecewa. Tetapi di balik apa yang kita jalani, mungkin kita mengambil tindakan yang salah karena kita mengambil cara dengan cara kita. Tuhan tidak tinggal diam. Saya ketika membaca hal ini sangat diberkati ketika memahami bahwa di balik peristiwa hidup ada providensi Tuhan, sehingga ketika ada apapun tantangan yang saya hadapi, saya berkata Tuhan tidak akan tinggal diam untuk menyertai kehidupan saya. Demikian juga kita semua. Amin. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, dengar baik bahwa providensi Allah senantiasa ada di balik setiap pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu apapun yang saudara dan saya hadapi hari ini, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita mundur untuk senantiasa ada di dalam pelayanan kalau yang melayani, atau di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Jangan pernah kita mundur untuk menjadi orang percaya yang berintegritas, yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, jujur, integritas dalam bekerja, di dalam segala hal, ulet rajin. Saya percaya bahwa apapun usaha kita, sekecil pun itu, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa providensi Allah berlaku dalam kehidupan kita, Tuhan akan merangkai semua peristiwa hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Tentunya kita semua mendengar di media sosial hilangnya anak Nugi sampai hari ini belum didapat. Macam-macam orang bilang, jangan-jangan Nalimuni Angga, maksudnya disembunyikan roh jahat. Saya kalau melihat hal ini secara logika, ya tidak seperti itu. Ya pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Memang kita berdoa supaya terungkap. Tetapi dengan baik bahwa ketika hal ini terjadi, pasti ada providensi Tuhan di balik semuanya ini. Jadi hidup ini jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Ketika ada masalah pergumulan, Tuhan meninggalkan kita, tidak demikian. Bahkan setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, di situ cara Tuhan untuk mendidik kita. Mungkin kita orang yang kurang taat, mungkin kita orang yang kurang boleh, mungkin kita orang yang tidak pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mungkin kita orang yang selalu mengambil tindakan tanpa kita serahkan kepada Tuhan, macam-macam. Sehingga bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Tetapi kalau kita pahami, percaya tentang providensi Allah di sana dengan baik bahwa Tuhan sanggup merangkai seluruh peristiwa kehidupan kita, bahkan hal-hal yang tidak baik sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu Roma 8 ayat 28 itu selalu
kita harus pegang. Nah, setelah itu kita baca Roma 8 ayat 28. Bisa ditampilkan Roma 8 ayat 28. Ya, saya tunggu sedikit supaya kita bisa baca. Ya, semua kita baca 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi harusnya mengasihi Dia dulu. Pastikan saudara mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah. Pastikan kita terpanggil sesuai rencana Allah. Dan memang kita tidak tahu rencana Allah bagaimana. Kita kan masing-masing jalan hidup ini. Tetapi yang saya bilang tadi bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dalam proses setiap hari, ya, kita akan mengalami, kita akan memahami bagaimana rencana Tuhan. Kalau mungkin hari ini kita orang yang sulit untuk mengampuni, kita orang hari ini yang sulit untuk memaafkan, kita gampang tersinggung, gampang menyimpan kesalahan orang, dengan baik itu proses. Kalau kita mengasihi Allah, lepaskan pengampunan, kita harus memaafkan orang lain, kita harus melupakan kesalahan orang bawa kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat cara Tuhan bekerja. Usah kita melakukan pembalasan. Oleh karena itu nanti sebentar ketika kita mengambil perjamuan kudus, ada ayat-ayat yang ada di situ, dibaca baik-baik supaya jadi rema. Ada peringatan, ada motivasi, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setiap tahun itu minggu sengsara atau Jumat Agung, tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang, tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada sesuatu yang meningkat dengan kehidupan Kristen kita yang sebelumnya, sia-sia kita jadi orang Kristen. Itu saya bilang, percuma kita jadi orang Kristen. Apa gunanya? Oleh karena itu bahwa setiap saat, bahkan momen seperti ini menjadi momen perenungan, bahwa kita harus menjadi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita orang yang mengasihi Tuhan dan dengar baik bahwa providensi Allah akan terjadi di sana dalam kehidupan kita. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua masih di Markus pasal yang ke-15 ayat 21. Di situ ada ayat selanjutnya yang bilang begini, ketika menjelaskan Simon orang Kirene, ayat Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yang kedua berbicara tentang via dolorosa. Di balik atau bukan hanya providensi Allah di balik pergumulan atau persoalan hidup kita, tetapi juga rencana Allah dalam perjumpaan dengan Kristus. Sama-sama bilang rencana Allah di dalam perjumpaan dengan Kristus. Dengan baik bahwa setiap perjumpaan dengan Kristus itu kita masuk dalam rencana Allah. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Kristus pasti mengalami sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita tidak mengalami perbedaan, setiap kali kita atau pada saat kita berjumpa dengan Kristus, saya khawatir kita bukan orang Kristen. Saya khawatir kekristenan kita tidak memberi dampak. Tetapi perhatikan di sini sangat luar biasa bagi Simon orang Kirene. Markus atau Rasul Markus dia menuliskan di sini bahwa Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus. Tadi saya katakan kalau kita membaca Injil Matius dan juga Injil Lukas, di situ tidak ditekankan, tidak dijelaskan, tidak dituliskan bahwa Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus. Kenapa? Tentunya ada perbedaan. Dan memang Alkitab saling melengkapi. Tetapi ketika Rasul Markus menambah satu keterangan bahwa Simon orang Kirene adalah ayah Alexander dan Rufus, berarti bahwa Markus punya kedekatan secara emosional, secara personal pribadi dengan keluarga Simon orang Kirene. Karena ketika dia menuliskan hal ini itu kan sudah terjadi. Markus bukan yang melihat langsung tentang Yesus, dia mendapat data dari murid-murid Tuhan dan termasuk Maria ibu Tuhan Yesus. Tetapi di situ dia menjelaskan, dia menambah keterangan bahwa Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus. Nah ini luar biasa. Dan kita tahu bahwa Markus dia pernah ikut Rasul Paulus dan juga Barnabas untuk menginjil sampai ke luar negeri atau luar daripada Yerusalem. Bahkan dari data yang kita dapat cuma sedikit, coba dibuka dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-13.
Roma 16 ayat yang ke-13 ada keterangan tentang hal ini si Simon. Nah, perhatikan, situ Paulus bikin salam-salam kepada orang-orang yang ada di Roma, ya, orang-orang Kristen. Di sini ada yang luar biasa. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Dari ayat yang singkat ini ada informasi yang luar biasa. Ternyata bahwa Paulus mengenal keluarga Simon orang Kirene karena Rufus itu dimunculkan ada ibunya. Padahal Simon orang Kirene itu agama Yudaisme. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa Rufus dan juga ibunya, tidak cerita kali saja mungkin sudah menikah atau di tempat lain, mereka menjadi orang Kristen. Mereka menjadi orang percaya, mereka menjadi orang yang turut mengunjungi bersama Rasul Paulus, menjadi jemaat yang ada di Roma. Apa yang kita tangkap dari keterangan ini bahwa keluarga Simon orang Kirene, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Diawali dengan perjumpaan dari Simon orang Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Kristus. Memang dia dipaksa. Tetapi kalau saya boleh rekonstruksi kembali, ketika Yesus jatuh, bangun, di situ tidak mampu lagi, dia dipaksa. Mungkin dia menolak. Tetapi ketika dia melihat Yesus, pasti bertatapan mata, pasti bertatapan muka, dan dia melihat wajah yang tulus, pancaran wajah yang tidak punya dendam, yang tidak punya sakit hati. Dalam keadaan lemah, ketika dia menatap, melihat Simon orang Kirene, Simon mulai pasti tergetar hatinya. Muncul rasa belas kasihannya, muncul rasa kagumnya kepada pribadi yang jatuh bangun luar biasa ini. Ada pancaran wajah yang sangat tulus, ada pancaran wajah yang penuh dengan pengampunan. Itulah kasih Yesus Kristus yang menggetarkan hati Simon orang Kirene sehingga dia mau diusah. Dan kemudian pas dia melihat ketika dia ada di kayu salib, dia dipaku bahkan sampai dengan napasan terakhir, dia berkata sudah selesai. Simon pasti menyaksikan. Dan hal itu yang menggetarkan hatinya dan menjadi orang percaya bahkan sampai keluarga. Betapa luar biasa. Saya membaca ini bergetar sekali. Kenapa? Karena saya tahu perjumpaan dengan Kristus pasti membawa sesuatu dalam kehidupan seorang Simon orang Kirene. Bukan hanya perjumpaan seperti itu, bahwa dia dan keluarganya mereka percaya Kristus. Mereka menjadi orang Kristen, mereka jadi orang luar biasa. Sebab kenapa? Dia melihat satu hal yang luar biasa di dalam pribadi Yesus, orang Nazaret yang tersalib, yang tidak bersalah itu, dia harus salibkan karena dosa saya dan saudara. Betapa luar biasa perjumpaan dengan Kristus. Saya mengatakan bahwa perjumpaan dengan Kristus harus mengalami dampak. Kalau tidak ada dampak, saya khawatir perjumpaan kita itu bukan perjumpaan yang sesungguhnya. Tetapi hari ini kalau kita melihat, mendengar berita ini, kemudian kita merenungkan hidup kita membandingkan dengan kehidupan pribadi dan keluarga rumah tangga kita, dengar baik bahwa perjumpaan dengan Kristus harus mengalami perubahan. Amin. Perjumpaan dengan Kristus harus mengalami pertobatan. Perjumpaan dengan Kristus harus mengalami sesuatu kesaksian hidup yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kalau tidak sia-sia perjumpaan kita, atau saya boleh bilang bahwa mungkin perjumpaan kita cuma karena tradisi, cuma karena kita memang lahir dari keluarga Kristen. Tetapi hari ini saya mengatakan bahwa perjumpaan dengan Kristus harus mengalami sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Amin. Kesaksian daripada Rasul Paulus, dia menyatakan salam kepada Rufus dan ibunya, tentunya mereka orang Kristen yang sangat luar biasa. Sampai Paulus bilang, ya ibunya juga ibu saya. Tentu ada hal yang luar biasa. Tentu keluarga daripada Simon orang Kirene ini menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Betapa luar biasa perjumpaan dengan Kristus. Bandingkan dengan kehidupan kita. Mungkin kita orang Kristen yang sudah lama dari lahir, dari kain nenek moyang, kita juga mungkin melayani. Tetapi apakah kehidupan kita memancarkan kekristenan yang sesungguhnya? Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan? Apakah kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah sikap hidup kita? Apakah segala sesuatu yang kita munculkan dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain? Itu pertanyaan. Tetapi saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, pasti kehidupan kita dinikmati oleh orang lain. Amin. Kalau memang ada sesuatu proses dalam kehidupan kita, mungkin kita sering kali tanpa sadar menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kata-kata kita, sikap kita, mungkin kita rasa kita bersaksi, mungkin kita katakan, mungkin kita merasa sementara memberitakan Injil, tapi sesungguhnya di situ ada kesombongan rohani. Tapi sesungguhnya di situ kita sementara menghakimi orang lain.
Tetapi sesungguhnya di situ kita sementara membandingkan, mungkin kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dengar baik bahwa bukan itu perjumpaan dengan Kristus, sia-sia. Kalau kita melihat hari ini, beberapa minggu ini kan di selebriti misalnya, dan juga di YouTube, ya seorang pengacara yang terkenal di Indonesia, saya sudah namanya, saya bukan menggosip di sini, tapi membawa kita kepada perenungan bahwa seharusnya perjumpaan dengan Kristus itu membawa sesuatu. Figur ini figur yang sangat terkenal, sangat kondang pengacara di Indonesia. Saya seringkali mengikut kesaksian yang dia sampaikan, sangat memberkati. Dan juga memang anggota jemaat seperti kita di lingkungan gereja kita di Jakarta. Kalau memberi persembahan tidak gampang, miliaran. Menyumbang untuk pembangunan gereja itu miliaran, bukan cuma ratusan juta. Tetapi bagaimana kita mendengar kemelut dalam keluarga dengan istrinya. Memang ini belum selesai, yang mungkin ada argumentasi. Tapi kalau muncul di permukaan, berarti ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Kemudian hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi kesaksian Kristen. Kita memang berdoa bagi pengacara ini supaya keluarga mereka wujud. Tetapi saya mau bilang bahwa kalau memang itu benar terjadi, betapa sesuatu yang harus menjadi pelajaran bagi kita, kekristenan tanpa buah itu sia-sia. Kekristenan tanpa kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan itu sia-sia. Walaupun mungkin kita memberikan sesuatu yang lebih bagi pekerjaan Tuhan, mungkin itu materi, mungkin itu tenaga, mungkin itu keahlian kita. Tetapi kalau ada hal yang dapat menjadi batu sandungan bagi kehidupan keseharian kita, maka yang lain itu hangus, maka yang lain itu tertutup dan sia-sia adanya. Dan oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa rencana Allah dalam perjumpaan dengan Kristus tentunya itu baik bagi saya dan saudara. Amin. Kalau itu baik bagi saya dan saudara, berarti bahwa kehidupan kita harus membawa berkat di dalam apapun yang kita lakukan. Hari-hari ini kita mengalami memang Kristus, kehidupan kekristenan yang harusnya menjadi berkat dan teladan. Serangan iblis sekarang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat bahwa serangan iblis bukan kepada jemaat awam, walaupun memang itu ada, tetapi sangat banyak hari ini kepada level pembicara-pembicara mimbar, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan tentang iman, tentang kebenaran, tetapi kehidupan mereka akhirnya jauh dari hal itu. Sehingga ketika melakukan perzinahan, ketika melakukan perselingkuhan, itu dianggap biasa, karena mereka menganggap Kristus itu maha pengampun. Seperti hari ini kita minta ampun diampuni. Nah, sehingga pemahaman anugerah yang tidak terbatas ini membawa orang menganggap remeh anugerah itu, sehingga tidak mau hidup di dalam kekudusan. Saya bukan orang yang sempurna, masih banyak kelemahan. Tetapi saya mengatakan bahwa tanpa kekudusan, Alkitab bilang tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Amin. Sangat penting. Oleh karena itu rumah tangga Kristen harus menjaga kekudusan rumah tanggamu. Ketika engkau sebagai orang yang sudah memiliki istri dan suami, jaga baik-baik. Tidak usah dari kanan diri kiri, tidak usah cari sesuatu yang lain sembunyi-sembunyi. Tuhan tahu, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi saya dan saudara. Karena ini sangat penting bagi kita, sebab ukuran daripada standar kebenaran itu selalu berbicara kekudusan. Zaman dulu itu kalau ada orang berzina itu disamakan dengan penyembahan berhala. Itu zaman perjanjian lama. Orang yang penyembahan berhala itu layak untuk dihukum mati, dirajam dengan batu di depan orang banyak, supaya orang melihat ini jangan terjadi, menjadi contoh tentang hal ini sangat dilaknat oleh Tuhan. Tapi hari ini orang anggap remeh. Bahkan di kelas pembicaraan mimbar pun ini diabaikan. Hanya dibicarakan tentang Tuhan itu maha baik, memberkati kita kalau kita menabur, kita akan menjadi orang yang luar biasa, tidak pernah turun naik terus, jadi kepala bukan jadi ekor. Itu yang disampaikan, menjadi motivator. Tetapi ketika berbicara kekudusan, nol bosan, tidak berani. Kenapa? Karena hal ini menjadi bagian kehidupannya juga. Saya berbicara ini bukan saya sudah lebih daripada jemaat atau dengan mereka, tapi menjadi satu parameter, satu ukuran bahwa ini harus menjadi standar kebenaran orang percaya, terutama para hamba Tuhan. Amin. Kenapa? Ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Sehingga apapun yang kita jalani untuk kita mengalami tali providensia Allah, pegang hal ini. Sebab di balik semuanya ini adalah wujud perjumpaan kita dengan Kristus. Oleh karena itu pada hari ini mari kita merenungkan, kalau kita sudah menyatakan diri berjumpa dengan Kristus, hasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Kemudian yang kedua, harus ada perubahan hidup. Perubahan akan dikatakan perubahan kalau terjadi perubahan. Kalau sama saja tidak ada gunanya keberhasilan kita. Kemudian yang berikutnya ada kesaksian hidup. Kita menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadilah seperti Simon orang Kirene yang mungkin dia dipaksa untuk ikut Kristus, untuk ikut salib, tapi dia menjadi orang Kristen yang luar biasa bersama keluarganya. Dan di balik itu kita belajar bahwa ada providensia Allah dalam setiap kehidupan orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan itu sangat luar biasa bagi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Soal kerasnya Tuhan memberkati kita. Selamat Jumat Agung, kita akan berdoa. Haleluya.